Shalom, selamat hari Minggu anak-anak sekolah Minggu. Ya, senang sekali kita dapat berjumpa lagi meskipun ibadah sekolah Minggu kita masih dalam keadaan online, tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita dan sukacita kita untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Hari ini ada Ibu Guru Tasya, didampingi bersama dengan Ibu Guru Foni dan juga Ibu Guru Lola. Ya, Ibu Guru Tasya mau tanya kabarnya hari ini. Bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Dahsyat. Ya, luar biasa dahsyat. Nah, anak-anak sekolah Minggu semuanya yang ada di rumah sudah siap? Ya, kalau sudah siap semuanya, kita bangkit berdiri. Kita memulai ibadah sekolah Minggu kita dengan menyanyikan lagu Halo, Hello, Hola. Apa kabarmu? Cu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Anak-anak sekolah Minggu, mari kita memulai ibadah kita dengan kepercayaan bahwa Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Silakan duduk kembali. Ibu Guru Tasya, Ya, Bu Guru. hari ini terhitung sudah minggu ketiga Advent, artinya sebentar lagi kita sudah mau masuk dalam Natal atau hari kelahiran Tuhan Yesus. Ibu Guru Tasya, untuk Natal ini Ibu Guru Tasya sudah siapkan apa saja? Kalau Bu Guru tadi sudah punya baju baru, sudah mau persiapkan untuk bikin kue dan ornamen-ornamen Natal di rumah Bu Guru. Wah, berarti sudah hias pohon Natal, sudah siapkan baju baru, ada kuenya lagi. Sangat luar biasa kita menyiapkan banyak hal untuk menyambut kelahiran Juru Selamat kita. Anak-anak selain menyiapkan kue dan sudah yang disebut sama Ibu Guru Tasya tadi, kita juga harus menyiapkan hati yang penuh sukacita, damai, dan menyiapkan hati yang siap untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Betul tidak Ibu Guru Tasya? Betul sekali Bu Guru. Ya, anak-anak sekolah Minggu, tiba saatnya kita akan membaca pembacaan Mazmur kita. Ayo ambil Alkitabnya. Kita baca sama-sama dari Mazmur pasal 118 ayat yang ke-16. Firman Tuhan berbunyi, tangan kanan Tuhan berkuasa meninggikan, tangan kanan Tuhan melakukan perkasaan. Amin. Nah, tiba saatnya kita akan dalam pengakuan dosa. Untuk itu, mari anak-anak sekolah Minggu lipat tangannya. Kita sama-sama mengakuinya di hadapan Tuhan dengan berdoa. Mari berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu, merendahkan hati kami, mengakui kesalahan kami yang masih menyakiti hati orang-orang yang kami sayangi yang ada di rumah. Terlebih lagi Engkau ya Tuhan. Ampunilah itu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Karena kita telah mengakui dosa kita, mari Ibu Guru Tasya ajak untuk bangkit berdiri. Kita menyanyikan lagu Ku Bahagia karena dosaku telah ditebus. Aku bahagia, 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 bahagia. Aku bahagia, bahagia, karena Tuhan Yesus angkat bebanku. Yesus angkat bebanku dan buang ke laut, buang ke laut, buang ke laut.
kita akan membaca pembacaan berita anugerah yang terdapat dari Kisah Para Rasul pasal 13 ayat 38. Firman Tuhan berkata, "Jadi ketahuilah hai saudara-saudara, oleh karena dialah maka diberitakan kepada kamu pengampunan dosa." Amin. Tiba saatnya kita akan memberikan tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik dan sangat luar biasa baik. Dan kita diingatkan dari nats Alkitab dari Amos pasal 4 ayat 4d. "Bawalah korban sembelihanmu pada waktu pagi dan persembahan persepulanmu pada hari yang ketiga." Amin. Mengiringi persembahan kita akan menyanyikan bersama-sama lagu Tiada Berkesudahan Kasih Setia Tuhan. Berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Anak-anak sekolah minggu, mari lipat tangannya, kita doakan persembahan kita dan juga firman Tuhan yang akan sama-sama kita dengarkan. Mari berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas segala kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami di sepanjang minggu kemarin ya Tuhan. Dan pada saat ini kami telah memberikan tanda ungkapan syukur kami karena Engkau sangat luar biasa baiknya dalam kehidupan kami yang selalu menjaga dan menuntun dan menyertai kami. Dan saat ini ya Tuhan, kami akan bersama-sama mendengarkan dan belajar akan firman Tuhan. Berkati kami anak-anak sekolah minggu agar dapat dengar-dengaran dan dapat melakukannya dalam kehidupan kami. Bersabdalah ya Tuhan, sebab kami telah siap. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita angkat lagu pertama kali dengar firman Tuhan. Pertama kali dengar firman Tuhan, kedua kali simpan dalam hati, ketiga kali pikul salib Tuhan, keempat kali kerja buat Tuhan. Shalom anak-anak. Pasti hari ini sangat bersuka cita karena kita sudah sangat dekat lagi untuk merayakan Natal bersama-sama. Sudah banyak persiapan seperti yang tadi disebutkan Ibu Guru Tasya di awal. Nah anak-anak, sebelum Ibu Guru masuk dalam cerita, Ibu Guru mau tanya, kalau misalnya ada seseorang yang tiba-tiba masuk dalam rumah anak-anak atau masuk dalam kamar anak-anak, orang yang tidak dikenal, pasti anak-anak ada yang akan berteriak, "Ma, ada pencuri!" Atau misalnya, "Pak, ada pencuri." Atau memanggil orang tua dan menanyakan bahwa ada orang asing yang datang ke rumah. Nah saat ini Ibu Guru juga mau bercerita tentang kisah pemberitahuan akan kelahiran Tuhan Yesus. Nah ada seorang perempuan yang bernama Maria, ia memiliki tunangan yang bernama Yusuf. Tunangan ini artinya mereka sudah siap untuk bersama-sama akan menikah. Nah, dalam bulan ke-6 Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea yaitu Nazaret menemui Maria tunangan Yusuf yang tadi Ibu Guru sudah sebutkan. Ia masuk ke dalam
kamar Maria. Lalu Maria kaget. Karena ia berkata, "Hai Maria, berbahagialah engkau karena engkau wanita yang terpilih, yang Tuhan sertai dan Tuhan berkati." Maria terkejut. Wah, siapa ini? Saya tidak mengenalnya. Saya tidak pernah melihat mukanya di mana-mana pun. Nah, karena Maria terkejut, malaikat itu menenangkan Maria dan berkata kepada Maria, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia dan berkat yang sangat indah yang Allah berikan kepadamu. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki dan akan memberi ia nama Yesus. Anak itu akan menjadi besar dan disebut Anak Allah yang Maha Tinggi. Tuhan akan memberikan kepadanya tahta Daud nenek moyangnya, serta ia akan memerintah Israel selama-lamanya. Kerajaannya tidak akan berkesudahan." Mendengar itu, Maria sangat bingung. Kenapa Maria bingung? Karena Maria belum menikah. Artinya Maria belum boleh dan tidak bisa untuk memiliki seorang anak. Karena itu, ia bertanya kepada malaikat itu, "Bagaimana mungkin saya melahirkan, sedangkan saya ini seorang perawan dan belum menikah? Jadi tidak mungkin saya memiliki seorang bayi." Lalu malaikat itu memberitahukan kepada Maria bahwa Roh Kudus yang akan turun ke atasnya dan kuasa Allah yang menaunginya. Dengan demikian ia akan mengandung dan ia akan melahirkan bayi yang benar-benar suci, yaitu anak Allah, yaitu Tuhan Yesus. Nah, bukti dari kebesaran Allah, kemahakuasaan Allah, bibi atau tante dari Maria, yaitu Elizabeth, yang sudah tua dan diyakini tidak akan memiliki anak lagi. Orang sudah bilang, ini sudah tua, berarti tidak akan punya anak lagi. Tetapi karena kuasa Allah, ia mengandung seorang anak di umurnya yang sudah sangat tua. Tuhan sangat berkuasa, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena itu Maria percaya, dan karena imannya kepada Tuhan, Maria berkata kepada malaikat itu, "Saya hamba Tuhan, dan saya bersedia melakukan apapun yang dikehendakinya. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu." Jadi Maria berkata, "Biarlah yang Tuhan bilang, itu yang jadi kepada saya." Setelah itu, malaikat yang Tuhan utus meninggalkan Maria. Nah, anak-anak yang Tuhan Yesus kasihi, seperti Maria, Tuhan Yesus juga mau memakai kita menjadi alatnya. Waktu itu, Maria masih sangat muda. Tapi ia percaya karena imannya yang luar biasa kepada Tuhan, ia mau dipakai oleh Tuhan Yesus. Ia melihat kita setiap hari dan ia ingin memakai hidup kita menjadi berkat bagi sesama. Bagaimana caranya? Kita bisa berteman dengan sesama kita dengan tulus, tidak boleh baku bombe-bombe, tidak boleh bilang, karena dia hitam, karena dia putih, karena dia keriting, karena rambutnya lurus, jadi saya tidak mau berteman dengan dia. Jadi berteman dengan tulus, tidak boleh memandang kekurangan teman-teman kita, menjadi berkat bagi orang lain. Suka menolong, contohnya di rumah, menolong papa dan mama, oma dan opa, kakak atau adiknya. Berkata yang sopan, tidak boleh bicara kotor, karena Tuhan mencintai anak-anak yang tuturnya lembut, yang selalu berkata sopan. Dan kalau bisa, ikut melayani di gereja. Semua sikap yang baik harus kita tunjukkan dimanapun kita berada. Itulah bukti kita mengasihi Tuhan dan melayani Tuhan, serta mau dipakai oleh Tuhan dimanapun kita berada. Demikian firman Tuhan. Anak-anak kekasih Tuhan, kita akan bersama-sama membaca Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 38. Yang belum bisa membaca, dengarkan baik-baik atau suruh papa dan mamanya untuk bantu membaca Alkitab pada saat ini. Lukas pasal 1 ayat 34 sampai 38. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami."
Jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet, sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya, dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan kita, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari meresponi firman Tuhan, kita sama-sama menyanyikan lagu Yesus Raja Damai. Anak-anak sekolah minggu bangkit berdiri, kita menyanyi sama-sama. Harapkan hadiah dari Santa Claus. Jangan buat kita lupa pada Yesus yang lahir ke dunia, memberi kedamaian. Yesus Raja Damai. Aku menyambut kedatangan Sang Raja, nyanyian pujian hanya untuknya yang lahir ke dunia, memberi keselamatan. Yesus Raja Damai. Tak ada takut, yang ada damai. Tak ada mati, yang ada damai. Karena Yesus adalah Raja kita, damai hidup kita. Tak ada iri, yang ada damai. Tak ada benci, yang ada damai. Karena Yesus adalah Raja kita, damai di hidup kita. Nah, anak-anak kekasih Tuhan, saat ini kita akan bersama-sama berdoa syafaat. Oleh karena itu, duduk tenang, lipat tangan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang saat ini kami nantikan kelahirannya. Bersyukur Tuhan untuk segala cinta dan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan yang kami alami hari ini. Kami anak-anak Tuhan boleh bangun, boleh memuji Tuhan, bersuka cita di hari Minggu yang indah ini. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena kami sudah mendengarkan cerita firman-Mu. Ajarkan kami, mampukan kami, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau menjadi rekan sekerja Allah, yang mau dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami menjadi berkat dimanapun kami berada. Bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan, untuk orang tua kami, mama papa kami, opa oma kami, di dalam kehidupan mereka, di dalam pekerjaan mereka masing-masing. Tuhan memberkati. Kiranya Tuhan, apapun yang dikerjakan oleh orang tua kami, apapun yang diusahakan oleh orang tua kami, biarlah semuanya itu menjadi saluran berkat di dalam kehidupan keluarga kami masing-masing. Kami berdoa untuk kami anak-anak sekolah minggu Tuhan yang saat ini duduk beribadah kepada Tuhan. Berkati kami masing-masing di dalam bermain kami, di dalam belajar kami. Kiranya Tuhan, apapun yang kami lakukan, semuanya hanya demi kemuliaan Tuhan. Biarlah kami boleh bermain dengan baik, boleh belajar dengan baik, oleh karena tuntunan serta penyertaan Tuhan. Berdoa Tuhan untuk anak-anak sekolah minggu Tuhan yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan memberkati, kiranya anak-anak Tuhan yang pada saat ini sakit, biarlah dari makanan, minuman, ataupun obat-obatan yang dimakan atau diminum, dari dalam semuanya itu Tuhan, kesembuhan daripada Tuhan boleh diperoleh oleh anak-anak Tuhan yang saat ini sedang sakit. Kami berdoa untuk pemerintah kami dari pusat hingga pelosok.
kiranya Tuhan, orang-orang yang Tuhan pilih untuk menjadi pemimpin kami di negara kami ini boleh bekerja dengan baik dan seturut sesuai dengan kehendak Tuhan semata. Ini doa kami Tuhan, ini ungkapan syukur kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup dan yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, mari anak-anak sekolah minggu, Ibu Guru Tasya ajak untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama dengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dari Mazmur pasal 37 ayat yang kelima. Firman Tuhan berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Amin. Anak-anak kekasih Tuhan, senantiasa ingat firman Tuhan dan terus siapkan diri untuk dipakai Tuhan dalam kehidupan kita. Jadilah berkat dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau. Amin. Tuhan menjaga engkau. Amin. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya. Amin. Mengakhiri ibadah sekolah minggu kita, mari sama-sama kita menyanyikan lagu Hai Siarkan di Gunung. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Hai siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Nah, silakan duduk kembali. Demikianlah ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Biarlah sukacita Natal untuk menyambut Sang Kristus, biarlah itu terus mengalir dalam kehidupan kita. Dan anak-anak sekolah minggu tetap jaga kesehatannya, semangat dalam belajarnya. Minggu depan kita ketemu lagi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.